Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul keefektifan metode bit mapping untuk meningkatkan kemampuan konsentrasi siswa dan hasil belajar IPA kelas 5 di SD. Saya bernama Nanda Silviana, nomor induk mahasiswa 19010250063 dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan dosen pengampu oleh Bapak Suherman, Magister Pendidikan. Pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Di sini saya akan ngambil latar belakang, yaitu berdasarkan di atas, maka peneliti berupaya menerapkan metode bit mapping sebagai salah satu alternatif pembelajaran. Bit mapping ditemukan dan dikembangkan oleh Tony Buzan, seorang peneliti Inggris yang mengaplikasikan pengetahuan tentang otak dan proses berpikir dalam berbagai bidang kehidupan. Bit mapping merupakan metode yang baik bagi ingatan yang memudahkan siswa dapat mengingat banyak informasi, karena dengan peta pikiran siswa cukup mengingat ide atau gagasan baru yang kreatif untuk dapat merangsang ingatan dengan mudah. Dikutip oleh Buzan di tahun 2012. Metode bit mapping dapat dijadikan alternatif solusi untuk meningkatkan konsentrasi belajar, khususnya pada pembelajaran IPA. Hal tersebut dikarenakan tujuan bit mapping menurut Michelle Mishalko dalam Buzan 2007 adalah: yang pertama, mengaktifkan seluruh otak. Kedua, membereskan akal dari kekusutan mental. Ketiga, memungkinkan kita berfokus untuk pokok bahasa. Keempat, membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian informasi yang saling terpisah. Kelima, memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian. Keenam, memungkinkan kita mengelompokkan konsep, membantu kita membandingkannya. Dan ketujuh, mensyaratkan kita untuk memusatkan pada pokok bahasan yang membantu mengalihkan informasi tentangnya dari ingatan jangka pendek ke ingatan jangka panjang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul keefektifan metode bit mapping untuk meningkatkan kemampuan konsentrasi siswa dan hasil belajar IPA kelas 5 di SD. Setelah latar belakang, muncullah identifikasi masalah, yaitu agar penelitian ini tidak terlalu meluas, maka penelitian membatasi masalah. Dalam penelitian ini yakini yang pertama, konsentrasi pembelajaran IPA di kelas 5 SD masih tergolong rendah. Kedua, proses pembelajaran IPA yang masih berpusat pada guru menyebabkan siswa cenderung pasif dan mudah bosan. Ketiga, pembelajaran IPA yang menekankan pada hafalan membuat siswa kesulitan memahami dan mengingat materi. Lalu ada batasan masalah. Di sini berdasarkan identifikasi masalah tersebut yang tadi dijelaskan, tidak semua permasalahan diteliti. Permasalahan yang akan diteliti perlu dibatasi sehingga masalah yang dijadikan objek penelitian akan lebih terarah dan mendalam. Pengajiannya penelitian ini dibatasi penelitian, yaitu rendahnya konsentrasi belajar dan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD. Rumusan masalahnya yang diajukan adalah bagaimana meningkatkan konsentrasi hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD dengan keefektifan dalam metode bit mapping. Tujuan masalahnya sesuai dengan rumusan masalah tadi, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara menerapkan metode bit mapping dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan konsentrasi dan hasil belajar siswa kelas 5 SD. Kedua, mengetahui peningkatan konsentrasi dan hasil belajar siswa dengan menerapkan metode bit mapping dalam pembelajaran IPA kelas 5. Mengkaji metode bit mapping dalam pembelajaran IPA kelas 5 SD. Manfaat yang didapat dari pelaksanaan penelitian ini ada dua manfaat, yaitu manfaat yang pertama, manfaat secara teoritis, yaitu memberikan wawasan secara nyata dalam dunia pendidikan bahwa peningkatan konsentrasi dan hasil belajar IPA diantaranya dapat melalui penerapan metode bit mapping dalam proses pembelajaran. Manfaat secara praktis bagi pendidik, yaitu penelitian ini dapat menambah pengetahuan wawasan dan pengalaman tentang peningkatan konsentrasi dan hasil belajar IPA dengan metode pembelajaran bit mapping. Kedua, ada bagi siswa, yaitu hasil penelitian akan dapat meningkatkan konsentrasi dan hasil belajar IPA melalui metode pembelajaran bit mapping, serta siswa merasa senang karena dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran dan dapat meningkatkan kreativitas dan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran.
Bagi peneliti, yaitu hasil penelitian ini adalah bagian dari pengabdian yang dapat dijadikan refleksi untuk terus mencari dan mengembangkan inovasi dalam hal pembelajaran menuju hasil yang lebih baik. Bab 2 yaitu landasan teori. Di landasan teori yang pertama ada metode pembelajaran mapping, yaitu pengertian metode pembelajaran mind mapping. Mind mapping pertama kali diperkenalkan oleh Tony Buzan dari Inggris, seorang pakar pengembangan otak, kreativitas dan resolusi pendidikan sejak awal tahun 1970-an. Menurut Tony Buzan, dalam Saifuddin mengatakan, mind mapping adalah suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pemikiran-pikiran. Mind mapping bekerja sesuai dengan cara kerja alami otak kita sehingga dapat mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas otak manusia. Mind mapping adalah suatu teknisi grafis yang memungkinkan kita untuk mengeksplorasi seluruh kemampuan otak kita untuk keperluan berpikir dan belajar. Mind mapping yang melibatkan secara aktif dua belah otak manusia, yaitu otak kanan dan otak kiri. Berdasarkan informasi bahwa mind mapping melibatkan kedua belah otak kita, di mana otak kanan dan otak kiri mempunyai fungsi yang berbeda. Otak belahan kiri berfungsi dalam memproses kata-kata, perkara, nalar rasional, perihal angka, matematika, dan urutan. Sedangkan otak belahan kanan berfungsi dalam memproses irama, rima, musik, gambar, dan imajinasi. Menyimpulkan bahwa metode pembelajaran mind mapping adalah metode yang dirancang untuk membantu peserta didik dalam proses belajar. Mind mapping merupakan teknik mencatat yang dapat memetakan pikiran yang kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta dapat menumbuhkan kegiatan berpikir yang melibatkan kedua belah otak sehingga menghasilkan catatan yang menarik, berwarna-warni, serta mudah dipahami dan diingat. Kedua, ada manfaat mind mapping. Manfaat mind mapping menurut Michel Micou antara lain yaitu pertama, mengaktifkan seluruh otak, kedua, memungkinkan kita fokus pada pokok bahasan, ketiga, membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian informasi yang saling terpisah, keempat, memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan pada perincian, kelima, memungkinkan kita mengelompokkan konsep dan membantu kita membandingkan, keenam, mensyaratkan kita untuk memusatkan perhatian pada pokok bahasa yang membantu mengalihkan informasi dari ingatan jangka pendek ke jangka panjang. Dari penjelasan tadi jelas disebutkan bahwa salah satu manfaat dari metode mind mapping adalah untuk meningkatkan konsentrasi siswa dalam pembelajaran, yaitu pada poin pertama pada Michel Micou dalam Buzan 2007, dan dapat menggali pengetahuan peserta didik, meningkatkan minat dan motivasi, meningkatkan ingatan, memberi kemudahan peserta didik dalam memahami konsep dan mengembangkan kreativitasnya. Dengan metode mind mapping dan pembelajaran, langkah-langkah saat menggunakan metode mind mapping yaitu pendidikan memberikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yaitu yang pertama, pendidik menyampaikan materi sebagaimana biasanya. Kedua, peserta didik dikelompokkan sebanyak 4-5 peserta didik atau kelompok yang disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Lalu yang ketiga, ada peserta didik ditugaskan untuk membuat mind mapping dengan waktu yang telah ditentukan. Keempat, setiap kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas secara bergantian. Kelima, peserta didik dan guru bersama-sama membuat kesimpulan. Berdasarkan langkah tersebut, diketahui dalam menerapkan model mind mapping saat pembelajaran peserta didik terlibat aktif dan tidak terfokus pada pendidik. Memudahkan peserta didik dalam mengingat materi yang cukup banyak karena peserta didik dapat menyusun inti-inti yang penting dari materinya ke dalam bentuk peta yang disertai gambar, simbol, dan berbagai warna yang memudahkan peserta didik dalam mengingat dan memahami materi, dan proses pembelajaran dapat menyenangkan. Yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran mind mapping. Kelebihannya yang pertama itu model pembelajaran mind mapping termasuk lumayan cepat dipahami serta cepat dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, mind mapping terbukti bisa dipakai untuk mengatur ide-ide yang ada di kepala.
Lalu yang ketiga, ada proses menggambar diagram dapat menghasilkan ide lainnya. Keempat, diagram yang sudah terbentuk dapat dijadikan arahan untuk menulis. Dan untuk kekurangan, yang terlibat aktif hanya peserta didik. Yang pertama. Yang kedua, ada peserta didik tidak sepenuhnya belajar. Dan ketiga, tidak bisa dimasukkan jumlah detail informasi. Kelebihan dan kekurangan tentu dimiliki setiap model pembelajaran. Jika tujuan pembelajaran akan tercapai, maka seorang pendidik harus bisa mendesain pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Lalu di landasan teori ada hasil belajar. Hasil belajar tidak dapat dipisahkan dari apa yang terjadi di dalam kegiatan belajar, baik di kelas, di sekolah, maupun di luar sekolah. Apa yang dialami siswa dalam proses pengetahuan kemampuannya merupakan apa yang diperolehnya. Menurut Nana Sujana tahun 2004. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. Dan menurut Howard Kingsley membagi 3 macam hasil belajar, yakni yang pertama ada keterampilan dan kebiasaan, kedua ada pengetahuan dan pengertian, ketiga ada ciri dan cita-cita. Ketiga, ada sikap dan cita-cita. Dari pendapat ini menunjukkan hasil perubahan dari semua proses belajar. Oleh sebab itu, hasil belajar dapat dijadikan sebagai patokan atau tolak ukur untuk mengembangkan keterampilan dalam proses pembelajaran. Keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari perolehan tinggi rendahnya hasil belajar peserta didik. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Slameto tahun 2004, halaman 54-59, hasil belajar yang diperoleh peserta didik dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi yang pertama faktor jasmani, meliputi kesehatan dan cacat tubuh. Kedua, ada faktor psikologis, meliputi inteligensi, perhatian atau konsentrasi, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Ketiga, ada faktor kelelahan. Kedua, ada faktor eksternal yang meliputi pertama, faktor keluarga, meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Lalu yang kedua ada faktor sekolah, yaitu metode pengajaran, kurikulum, relasi, guru dan peserta didik, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode pelajaran, dan tugas rumah. Lalu yang ketiga ada faktor masyarakat yang meliputi kegiatan peserta didik dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, serta bentuk kehidupan masyarakat. Berdasarkan teori taksonomi Bloom di buku Hadizuddin Sudijati 2010 halaman 12, hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui 3 kategori ranah antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertama, ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis dan penilaian. Kedua, ada ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi 5 jenjang kemampuan, yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, organisasi, dan karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Ketiga, ada ranah psikomotoro, meliputi keterampilan motorik, manipulasi, benda-benda, koordinasi, neuromuskular atau menghubungkan dan mengamati. Landasan teori ketiga ada konsentrasi belajar. Menurut Reber tahun 1989 dalam Sugihartono 2007 halaman 74 mendefinisikan pengertian belajar dalam 2 pengertian. Pertama, belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan, dan kedua, belajar sebagai kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat. Berkaitan dengan kesiapan, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah kesiapan fisik dan mental siswa. Kesiapan mental yang dapat mempengaruhi proses belajar siswa diantaranya yang pertama inteligensi, kedua minat, ketiga kesiapan, dan keempat kematangan, dan kelima perhatian konsentrasi. Menurut Omar Hamalik tahun 2005.
Ciri-ciri konsentrasi belajar siswa yang akan dijadikan subvariabel atau aspek-aspek penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama itu minat terhadap mata pelajaran, kedua perhatian pada materi yang disampaikan, ketiga aktif dalam pembelajaran, keempat menjaga kesehatan jasmani, kelima suasana lingkungan belajar yang mendukung, keenam bertekad mencapai tujuan belajar. Keempat, ada pembelajaran IPA di SD, yaitu pengertiannya dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dikemukakan mengenai pengertian IPA, bahwa ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Lalu ada tujuan pembelajaran IPA di SD menurut Badan Nasional Standar Pendidikan atau BNSP, yaitu tujuan pembelajaran sains di sekolah dasar dimaksudkan untuk pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Lalu yang kedua, ada mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, ada mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Keempat, ada mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Kelima, ada meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Keenam, ada meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturan sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Ketujuh, ada memperoleh bekal pengetahuan konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. Penelitian relevan, penelitian yang pernah dilakukan oleh relevan dengan penelitian ini adalah penelitian dari Rizky Nur Istiqomah di tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Mapping terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Kelas 5 SD 2 Sidoarjo, Pringsewu. Penelitian ini menerapkan model pembelajaran mapping yang di dalam proses pembelajaran IPA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran mapping terhadap hasil belajar IPA kelas 5 SD 2 Sidoarjo, Pringsewu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dalam landasan teori ada kerangka berpikir. Di sini ada bagian kerangka berpikir, yaitu materi pembelajaran, setelah itu diproses menjadi pembelajaran, terus kegiatan pembelajaran menggunakan model mapping, lalu dengan tes apakah terdapat pengaruh model pembelajaran mapping terhadap hasil belajar IPA kelas 5 SD, dan mapping terhadap hasil belajar IPA di kelas 5 SD. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu ada tujuan penelitian. Berdasarkan prasurvei yang telah dilakukan di SDN 01 Cengkareng Timur, konsentrasi belajar dan hasil belajar peserta didik masih rendah. Hal ini disebabkan oleh sebagai faktor, salah satunya yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Dalam proses pembelajaran, peserta didik sering berkali hanya mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan guru, sehingga mengakibatkan peserta didik kurang aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Berdasarkan masalah tadi, tujuan ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui keefektifan metode mind mapping untuk meningkatkan kemampuan konsentrasi siswa dan hasil belajar IPA kelas 5 SD. Lalu ada metode penelitian, yaitu metode penelitian ialah langkah untuk memperoleh data atau informasi dengan tujuan dan manfaat tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis penelitiannya yaitu penelitian eksperimen. Eksperimen terdapat perlakuan atau treatment. Penelitian ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendali. Ada populasi dan sampel.
Nah, populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Jadi, populasi bukan hanya manusia, melainkan hewan, benda, atau objek lainnya yang ada di dalam. Seluruh peserta didik kelas 5 adalah yang menjadi populasi dalam penelitian ini. Yang keseluruhan jumlah kelas 5 dan banyaknya peserta didiknya yaitu pada kelas 5A terdapat 20 peserta didik dan 5B berserta 22 peserta didik. Jadi total di kelas 5 di SDN 01 Cengkareng Timur tahun ajaran 2021-2022 yaitu berjumlah 42 orang. Ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik simple random sample. Teknik simple random sample dikatakan simple sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan serta yang ada dalam populasi itu. Rancangan penelitian yaitu ada mode penelitian eksperimen yang digunakan adalah mode penelitian yang dikembangkan oleh Stephen Kemmels dan Robin M.C. Taggart dengan model spiral dalam buku Sujati 2000. Model tersebut terdiri dari siklus yang memiliki 4 komponen, yaitu perencanaan planning, aksi atau tindakan atau acting, observasi atau observing, dan refleks atau reflecting. Di bab 3 ada teknik pengumpulan data. Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi pusat perhatian suatu penelitian. Peneliti menguji dua variabel yang saling berkaitan, yaitu variabel terikat atau dependent variable. Di sini ada definisi variabel terikat, yaitu variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel Y. Dalam penelitian adalah hasil konsentrasi pada peserta didik kelas 5 mata pelajaran IPA. Kedua ada jenis instrumen. Nah, jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur sehingga peneliti dapat menggali dan menghimpun keterangan atau informasi sebagaimana yang dibutuhkan. Angket dibagikan kepada siswa yang terlibat dalam penelitian pada akhir siklus. Angket yang digunakan ialah angket konsentrasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas 5 berupa checklist pernyataan dengan pilihan jawaban 4 selalu, 3 sering, 2 pernah, dan 1 tidak pernah. Lalu ada variabel bebas atau independent variable, yaitu variabel bebas yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau menghasilkan akibat variabel terikat. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel X. Dalam penelitian ini adalah model pembelajaran with mapping. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan penelitian berupa uji validasi dan reliabilitas instrumen non-teks, maka digunakan mikroskop Excel 365 for Windows, yaitu deskripsi data hasil angket konsentrasi belajar dianalisis dengan menggunakan indikator jawaban 4 selalu, 3 sering, 2 pernah, dan 1 tidak pernah. Analisis ini dikelompokkan berdasarkan hasil validitas dan perhitungan reliabilitas berdasarkan jawaban responden. Persentase yang terbesar merupakan faktor yang dominan dari masing-masing variabel yang diteliti. Analisis ini merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan mendekripsi data yang terkumpul menurut Sugiono 2009. Hipotesis statistika, yaitu uji hipotesis, merupakan prosedur yang mencakup kesimpulan aturan yang menuju kepada suatu keputusan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Peneliti menggunakan teknik uji T untuk melakukan uji kesamaan dua rata. Rata digunakan untuk mengetahui ada dan tidaknya perbedaan atau kesamaan. Rumus perbedaan dan kesamaan itu
L sama dengan variabel terbesar dibagi variabel terkecil. Keterangannya jika F hitung kurang dari F table maka HO diterima, berarti data tersebut homogen. Jika F hitung lebih besar dari F table maka HO diterima, berarti data tersebut tidak homogen. Jadi hipotesis statistika yaitu HO tidak ada pengaruh yang signifikan terdapat keefektifan metode mind mapping untuk meningkatkan kemampuan konsentrasi siswa dan hasil belajar IPA kelas 5 di SD. H1 ada pengaruh yang signifikan terdapat keefektifan metode mind mapping untuk meningkatkan kemampuan konsentrasi siswa dan hasil belajar IPA kelas 5 di SD.